Nah, tenaga pendidik nih, Mas. Eh, Sekarang ini tuntutannya apa sih untuk tenaga pendidik? Harus apa? Harus bisa apa? Harus kualifikasi secara mental apa? Mungkin satu-satu dulu. Mungkin secara akademis ya. Iya, Tenaga pendidik ini harus kayak apa sih sekarang nih idealnya? iya untuk eh, tenaga pendidik di masa ini ya, sebenarnya ini udah kira-kira sudah ada 5 tahun ya berjalan, bahkan lebih. Ini pemerintah udah mengusahakan eh, pendidik ini yang mau belajar terus gitu. Jadi tuntutannya untuk di kelompok bermain dan TK itu paling tidak mereka juga belajar tentang usia dini. Jadi kalau dari pemerintah sendiri mereka menyediakan eh, Diksar, pendidikan dasar. Nah, kalau misalnya mau belajar sendiri bisa ambil kuliah jurusan yang PAUD gitu untuk anak usia dini begitu. Jadi dengan kualitas guru yang seperti itu diharapkan juga bisa membimbing anak-anak usia dini ini lebih baik ke depannya. Ya, otomatis kalau pendidiknya ini lebih banyak dibimbing, lebih banyak mendapatkan input, masukan gitu kan, secara akademis juga baik, pengalaman juga baik, otomatis memberikan ke anak-anak itu juga bisa lebih profesional. Jadi sikap mau belajar itu ya penting itu ya sebagai Iya, pendidik ya. Ya karena kalau mereka sendiri tidak diisi, betul. apa yang mau dikasih ke anak-anak Iya, ya? karena pendidikan ini kan juga bukan hal yang stagnan atau bukan hal yang istilahnya paten gitu ya. Jadi semua ini berkembang terus gitu. Dan bersyukur Indonesia ini juga apa ya, mempunyai pandangan yang baik gitu ya. Maksudnya pendidik ini diperhatikan ya. Udah sejak pemerintahan Bapak Jokowi ini pendidikan sangat diperhatikan gitu. Kemudian kita banyak mendapatkan seminar-seminar, pelatihan gitu. Jadi memang pendidik harus mengisi ke diri ini dengan ya banyak hal-hal yang baik lah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Merasa diperhatikan ya Mas ya. Dari sisi itu ya, tapi dari sisi apa materi ya kan, maksud ke pembelajaran. Tapi kalau dari segi uang Dari segi finansial ya. nah ya ini kan tak lihat gini, guru-guru ini kan bebannya berat tuh. Selain dia harus punya kemauan untuk belajar, dia harus banyak belajar, dia harus kreatif. Ya. Kalau tidak kreatif dia membosankan tuh. Itu kan tanggung jawab tidak mudah. Nah, secara keuangan gimana menurut Mas Dian? Ya ini juga berhubungan mungkin dengan waktu ya. Jadi waktu yang tersedia sehari ini misalnya kita mau lihat berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, belum lagi waktu yang di rumah untuk keluarga, itu memang lebih seringnya ini kita menyelesaikan tugasnya juga di rumah gitu, karena kalau misalnya mau diselesaikan di sekolah semua itu tidak cukup waktunya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya itu dibandingkan dengan waktu ya Van ya yang dibutuhkan gitu ya untuk saat ini bicara secara umum atau gimana ya? Bebas, bahas apa aja. Oke lah ya, beberapa guru misalnya di lembaga kita itu memang masih belum cukup itu ya. Kalau secara umum misalnya saya lihat di Keraksan ini aja ya, masih banyak juga sih yang belum cukup atau bahkan kurang sekali gitu. Khususnya yang di pelosok, yang di tengah sini aja masih ada yang kurang gitu untuk honor guru lah istilahnya. Kita boleh nggak sih minta ke pemerintah gitu? Boleh.
Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan ya, otomatis dengan syarat ya. Kalau misalnya kita udah melewati ini, terus dia juga pemerintah juga menyediakan kok istilahnya bantuan gitu ya. Dan itu di wilayah Keraksan ini juga terkoordinir dengan baik. Jadi kalau kelompok bermain itu pusatnya Himpaudi, kalau TK IKTKI itu mereka menginformasikan dengan baik ke lembaga-lembaga yang ada di bawahnya gitu. Jadi untuk lembaga ini katakanlah berapa guru ya yang bisa dapat bantuan. Jadi setiap tahun itu diusahakan itu ada penambahan gitu dari tiap lembaga. Kalau misalnya nggak bisa pun katakanlah tetap lah, atau ada pengalihan gitu misalnya dari bantuan yang satu ke bantuan yang lain. Jadi itu sebenarnya udah ada perhatian lah dari pemerintah seperti itu. Kali ini ada kadang-kadang tuh orang tua tuh SPP naik 10.000 tuh ngomel. Padahal kan untuk anak sendiri kan, ya kan. Suka kesel nggak sih? 10.000 loh, 1 bulan loh. Iya, sebenarnya kita heran begitu ya. Ternyata tapi tetap ada gitu. Hanya kita heran aja ya, mungkin bagi beberapa orang tua ini satu hal yang berat gitu. Kita terima aja bagaimana ini, maksudnya keberatannya di mana ya, kita bicara lagi terus solusinya apa, jalan tengahnya apa. Misalnya kita ngambil jalan tengahnya, oke lah dikurangi atau bagaimana, nggak apa-apa itu ya, tetap kita komunikasikan gitu kan. Yang dikurangi apanya? Misalnya kenaikannya dikurangi atau tidak naik sama sekali SPP-nya. Ya tiap tahun memang ada kenaikan, tapi itu tidak banyak sih. Itu kenaikannya juga dari SPP dasar, jadi bukan dari keseluruhan. Kalau keseluruhan kan ada tambahan uang yang lain, misalnya uang ekskul, ada uang makan bersama kalau tidak pandemi ya, terus ada uang tabungan pribadi anak, kemudian ada uang alat gitu. Jadi kalau di total kan beda jumlahnya dengan SPP dasar, jadi kenaikannya sebenarnya harusnya dari SPP dasar gitu. Jadi sebenarnya tidak banyak, tetapi ya kami mengerti tidak setiap orang tua tuh mampu untuk kenaikan-kenaikan yang terjadi tiap tahunnya gitu ya. Tapi selama ini ya bisa berjalan dengan baik lah, kita bisa komunikasi, kita bisa rundingan gini bagaimana baiknya gitu. Jadi ya selama orang tua tuh mau konsultasi ke kita, maksudnya mau bicara, mau rundingan, itu pasti ada solusi yang baik gitu. Cuman ada yang nggak mau komunikasi ya, wes aku nggak mau gitu. Ya itu sebenarnya sayang gitu loh, kenapa nggak tidak beritahu kami gitu, tidak bicara dulu, kan kita bisa ambil jalan tengahnya gitu. Sedangkan sekolah juga butuh dana gitu kan untuk mencapai semua yang lebih baik gitu. Untuk kita juga perlu dana, kita tidak bisa pungkiri itu ya, tanpa dana sekolah juga nggak bisa berjalan, karena semuanya itu butuh pembaharuan, butuh tambahan gitu. Harus kreatif, itu kan butuh dana ya, butuh dana besar. Kita juga perlu pengadaan barang gitu. Jadi memang kita harus sama-sama sebenarnya. Nggak bisa kita cuma kasih uang segini, nggak mau tahu pokok harus cukup, nggak bisa gitu ya. Betul. Memang perlu banget itu kerja sama orang tua sama sekolah. Cuman yang ya di Indonesia ini kan mungkin agak kurang ya. Mungkin untuk mungkin orang tua perlu diedukasi ya. Ternyata pendidikan itu bukan cuma dari sekolah, kita harus sama-sama gitu ya. Karena kalau dari sekolah aja tanpa support orang tua susah juga ya. Iya. Berat ya. Berat. Pernah ada kapan hari ada pertemuan guru-guru, kemudian pembicaranya juga dari orang Keraksan sini, terus dia juga
sharing ini. Ternyata di Probolinggo ini, katakanlah juga di Keraksan ini, yang PAUD-nya itu, kita punya PAUD di Probolinggo ini yang paling banyak ya, Van, se-Indonesia. Jadi Kabupaten Probolinggo ini PAUD-nya itu paling banyak jumlahnya. Se-Indonesia? Iya. Oh. Nah, kita punya PAUD paling banyak, tetapi ya ternyata survei itu menunjukkan kepedulian orang tua terhadap pendidikan itu masih rendah. Itu jadi sebenarnya kontras ya. Iya, kontras. Masih rendah. Jadi mereka ini berpikir bahwa pendidikan ini bukan yang utama. Ya memang mungkin maksud saya gini. Bukan yang utama untuk nantinya kamu jadi sukses atau banyak. Bukan begitu ya. Orang tua ini mikirnya pendidikan ini ya kesekian gitu. Jadi yang pertama misalnya kamu harus punya ini dulu. Nah, pendidikan yang kesekian itu. Jadi saya juga kaget waktu pembicaranya bilang seperti itu. Oh, ternyata masih rendah ya. Nah, jadi itu kan berarti menunjukkan bahwa orang tua juga kurang peduli gitu kan terhadap pendidikan anaknya sendiri ini. Gitu. Padahal penting ya. Iya. Padahal anak usia dini ini kan kayak bangun rumah, ini fondasi. Iya. Kalau ini tidak dibangun dengan baik, roboh nanti kan ya. Jadi sangat Betul. kontras memang. Iya. Aneh ya. Investasi di usia dini ya. Iya. Iya. Nah, investasi. Nah, apakah banyaknya PAUD di Kabupaten Probolinggo apa gara-gara bisnis? Kalau menurut maksudnya menurut yang saya dengar nih dari rekan-rekan, beberapa mungkin ada yang tujuannya ke sana. Jadi yayasan-yayasan tertentu itu tujuannya ke sana. Jadi ada bisnisnya. Gitu ya. Ya memang kalau misalnya sekolah itu sudah lama, besar dan mungkin yang sekolah di sana bisa membayar uang sekolah dengan harga yang tinggi dan sebagainya, itu bisa jadi itu akan menjadi bisnis juga ya, tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau untuk sekolah-sekolah yang sedang membangun itu jauh lah dari kata bisnis ya, jadi lebih ke sifatnya mau mendidik anak-anak gitu ya, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Terbeban memang pendidikan ya. Iya. Tapi di kabupaten ini lebih banyak mana yang lebih banyak yang terbeban ke pendidikan apa bisnis? Kalau saya lihat ya siswa yang jumlah lembaga yang jumlah siswanya sudah banyak itu sepertinya sudah bisa mengarah ke bisnis. Tuh, jadi berkembang ya. Iya, sudah berkembang. Nah, kalau untuk sekolah yang siswanya katakanlah belum banyak, mereka memang bentuknya juga yayasan misalnya. Tapi lebih ke mau memberikan dulu lah pendidikan ke anak-anak ini. Paling tidak untuk masyarakat sekitar. Jadi dengan banyaknya PAUD ini anak itu tidak jauh kan untuk ke sekolah, jadi bisa ke sekolah terdekat dan mereka juga ada pilihan sih ya, mau belajar di mana gitu. Sebenarnya ada dampak signifikan nggak sih kalau ketika sekolah itu dibisniskan ke anak-anak ya terutama ya, ada dampak enggak sih? Kalau kita lihat mungkin lihat lagi ke anak-anak yang bersekolah ya di satu lembaga itu. Jadi misalnya mereka udah katakanlah memberikan sumbangan yang besar ke sekolah gitu, ya otomatis sekolah juga bisa memberikan fasilitas itu lebih baik kan, lebih besar. Nah, di lain itu misalnya lebih dari itu ya sekolah mengelolanya untuk yang lain. Jadi sebenarnya ada positif ya ketika dibisniskan ya. Ketika dibisniskan sebenarnya segi baiknya itu
otomatis fasilitas akan juga baik ya untuk anak-anak itu. Maksudnya mereka juga berkecukupan mendapatkan, ya misalnya begini, media pembelajaran, IT-nya lebih canggih misalnya. Kemudian mereka bisa mendapatkan apa ya, barang-barang yang lebih banyak, maksudnya lebih variatif gitu, untuk mereka pelajari atau jadi bahan belajar gitu. Dan kesempatannya untuk bereksplorasi keluar ya bisa jadi lebih banyak juga. Misal bisa mengunjungi, untuk kota-kota ya terutama, bisa mengunjungi tempat-tempat yang istilahnya Mahal cukup gitu ya, ya. cukup mahal, cukup membutuhkan biaya gitu. Berarti secara tidak langsung kalau mau dapat kualitas pendidikan bagus harus ada uang yang bagus juga berarti ya. Ya sebenarnya begitu. Ya karena apa ya, kalau misalnya sekolah itu maju, sekolah itu juga bisa ngasih pendidikan ke gurunya kan. Dia juga bisa mengikutkan gurunya ini ke banyak seminar atau ke banyak istilahnya pertemuan-pertemuan yang ada ya apa, yang jangkauannya lebih luas gitu. Misalnya ada pertemuan di luar negeri yang tiap tahun itu diadakan, mereka juga bisa mengikutkan gurunya, itu jadi bisa untuk menambah wawasan. Tapi apa jaminan itu? Apakah jaminan ketika uang banyak, pendidikan berkualitas bagus? Apa jaminan? Tidak juga, kembali lagi ke anaknya. Jadi bagaimana anak ini menyikapi pendidikan yang dia tempuh. Misalnya untuk anak-anak yang sudah katakanlah mengerti biaya gitu. Jadi orang tua sudah menyekolahkan dia di sekolah yang mahal. Nah, dia punya sikap bagaimana? Belajar sebaik-baiknya, eksplorasi sebaik-baiknya, atau malah sebaliknya? Aduh, enak nyaman gitu misalnya. Wah, dengan uang saku yang banyak aku bisa. Nah, mungkin dia tidak sesuai harapan atau malah tidak melakukan apa ya, yang seharusnya gitu kan, sayang sekali itu. Atau malah berkelakuan sombong, terus kurang bisa berteman dengan teman yang tidak di sekolahnya misalnya begitu. Itu kembali lagi ke anak ya, dan itu kembali lagi otomatis ke pendidikan keluarga. Berarti harus dilihat itu luas ya sebenarnya. Kalau mau masukkan anak ke sekolah ini bukan cuma soal Iya. sekolah itu prestasi akademiknya bagus, belum tentu tapi Iya. karena kan sosial tadi juga ya, itu penting juga ya. Lingkungan pertemanan mereka. Iya, lingkungan, betul, lingkungan. Berarti tidak menjamin. Malah rugi berarti sebenarnya kalau kita masukkan anak kita ke sekolah yang ini sekolah bergengsi, tapi ternyata nanti lulus dari situ Iya. akhlaknya atau secara moral Iya. tidak lebih bagus daripada yang Iya. sekolah lainnya. Iya, betul. Kalau tanpa arahan bisa jadi anak tuh malah seperti itu. Jadi jauh dari ekspektasi orang tua ya. Kan maksudnya orang tua juga nggak bisa menyerahkan sepenuhnya. Nanti anak ini keluarnya harus seperti ini, kan dididik di sekolah. Orang tua tidak pernah tahu seharian anak seperti apa. Itu juga tidak bisa seperti itu kan. Orang tua menyerahkan sepenuhnya, tetap juga harus berkomunikasi dengan sekolah. Jadi komunikasi itu penting ya. Ini Mas, aku dulu pernah waktu kuliah itu kita itu disuruh bikin sistem untuk sekolah. Nah, dosen saya yang mengajar, dia bilang gini, sekolah itu sama dengan pabrik, semua sistemnya sama. Anak baru mau masuk, calon siswa itu kayak raw material, jadi barang mentah. Sekolah sama kayak pabrik, tukang produksi. Pabrik memproduksi barang dari barang mentah jadi barang jadi. Nah, anak-anak yang raw material tadi, kita bisa ekspektasi dong, nanti jadinya seperti apa. Nah, itu dulu yang tak pelajari. Apa sekarang seperti itu? Ya, menurut saya kalau orang tua masukkan anak ke sekolah tertentu, otomatis dia punya ekspektasi kan. Nanti aku ingin anak saya seperti ini. Nah,
paling tidak orang tua biasanya udah ke sekolah dulu, kemudian mencari informasi tentang sekolah ini. Kalau dia cocok, baru dia akan menyalurkan anaknya di situ. Nah, untuk anak-anak yang kecil, yang usia dini, kadang orang tua tuh menentukan. Jadi anak-anak tidak ditanya atau tidak diajak runding dulu, tapi langsung dimasukkan ya. Karena menurut orang tua anak-anak belum mengerti, mungkin seperti itu ya untuk usia dini. Tapi untuk yang level udah SMP, sekolah menengah ya, SMA, itu anak-anak juga bisa memilih gitu, saya mau ke sini. Nah, terus orang tua juga melihat kenapa dia mau ke situ, alasannya apa. Setelah mencari tahu informasi tentang sekolah, kemudian baru orang tua akan menyekolahkan anaknya di sana. Nah, otomatis harapannya dia begini, mungkin dari semua orang tua itu banyak sekali yang perbedaan ekspektasi, Pan. Jadi ada yang ingin menyekolahkan anak di sini karena nanti supaya pendidikan agamanya itu tetap terpantau, misalnya begitu. Ada lagi yang ekspektasinya karena saya tahu di sini pendidikannya guru-gurunya seperti ini. Ada lagi yang tentang misalnya anak-anak yang sekolah di sini biasanya keluarnya seperti ini. Nah, ada yang seperti itu. Jadi macam-macam. Berarti sudah mengarah ke sana ya sebenarnya. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Positif ya kayak gitu ya. Untuk orang tua yang punya pandangan jauh ke depan. Untuk yang punya pandangan dan punya ekspektasi itu sebenarnya baik gitu kan. Jadi dia sudah paling tidak mengarahkan anaknya dan mengajak rundingan gitu. Tapi bisa luput enggak, Miss? Misalnya gini, orang tua punya ekspektasi ternyata dimasukkan sekolah situ, loh kok jadinya beda. Ini bicara sebelum lulus gitu ya? Iya. Bisa juga. Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Ya. Sudah lulus. Anggaplah 3 tahun dia di sekolah menengah ya. Sepertinya kalau sampai dia mengetahuinya tuh setelah anak itu lulus ya, berarti selama anak itu belajar dia tidak memantau, paling tidak melihat perkembangan anaknya. Ekspektasi saya dulu waktu menyekolahkan kamu di sini tuh seperti ini, tapi ternyata kok di tengah jalan ini begini ya, kurang ya, ada yang salah misalnya, atau ada yang tidak benar. Segeralah dia mencari tahu apa itu yang salah gitu. Jadi paling tidak segera ditangani gitu. Paling enggak kekecewaannya dia itu segera ketemu gitu. Tidak berlarut-larut dan akhirnya tidak sampai kecewa. Apa ke depan nanti tetap seperti itu arah pendidikan, Miss? Atau beda? Ya sekarang ini memang zaman milenial ini anak-anaknya juga pemikirannya itu gini, mereka itu ingin mendapatkan sesuatu dengan seminimal mungkin usaha, tetapi bisa mendapatkan sesuatu yang banyak. Atau mereka itu bekerja sedikit tapi bisa menghasilkan yang banyak. Jadi memang benar-benar pemikirannya itu luar biasa kan anak sekarang itu. Nah itu mereka idenya juga banyak. Sekarang apa aja yang bisa muncul setiap hari itu ada aja yang baru. Dari dunia anak-anak itu ada aja mainan baru yang bisa muncul ya. Itu kalau bukan dari pemikiran yang luar biasa, dari mana itu? Nah itu dari pendidikan, yang bisa diberikan dari pendidikan sebenarnya yaitu tadi balik lagi ke life skill tadi ya. Selain akademis, life skill itu bisa membuat anak-anak tuh jadi kreatif itunya nanti. Jadi kreatif, kemudian jadi menciptakan hal-hal yang luar biasa yang seperti sekarang ini. Kemudian maksudnya dia bisa memberikan satu hal yang berguna gitu, entah itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk masyarakat dan dunia luas. Gitu ya. Nah sekarang ini kan gini, Miss, sosial media kan ya luar biasa ya. Luar biasa. Kan lihat ya, anak-anak TK
itu sudah pinter tiktokan. Didukung lagi sama orang tua nih. Kadang ayo joget bareng. Itu gimana, Mi? Itu sebenarnya positif enggak sih?